Lanjut ke petitum. Ya, petitumnya agak panjang, saya akan singkat ya. Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik dalam kurung public domain, baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik. Halo semuanya, balik lagi di channel BPD Kecila. Kalian ingat kan dengan gugatan Roy Suryo dan kawan-kawan di MK yang minta agar peneliti, akademi, dan aktivis tidak bisa dipidana karena kritik. Nah, sekarang kita coba mainkan skenario ya, bagaimana jika gugatan ini dikabulkan. Nah, kedengerannya indah, peneliti bebas ngomong, akademisi bebas kritik, aktivis bebas demo. Tapi tunggu dulu. Nah, apakah ini solusi atau justru membuka kotak Pandora baru? Jangan-jangan ini malah jadi celah hukum yang lebih kacau. Yuk kita bedah. Skenario pertama, siapa yang pantas disebut peneliti? Nah, coba bayangkan, suatu hari gugatan ini dikabulkan, maka peneliti, akademisi, dan aktivis punya imunitas khusus. Mereka bebas mengkritik tanpa takut jeratan UU ITE. Pertanyaan besarnya, siapa yang berhak menyandang status itu? Apakah peneliti itu harus lulusan S3, punya sertifikat, atau cukup bikin akun Twitter dengan bio peneliti independen? Hati-hati. Di era sekarang semua orang bisa mengaku peneliti, semua orang bisa bilang saya aktivis. Nanti yang terjadi, orang-orang yang mau mengkritik tapi takut kena UU ITE akan buru-buru pasang status peneliti atau akademisi di belakang namanya. Status ini bisa jadi tameng, bukan lagi soal kapasitas keilmuan, tapi soal perlindungan hukum. Skenario kedua, dalih penelitian untuk semua. Nah, ini yang lebih serem ini ya. Bayangkan seseorang mau mengkritik habis-habisan pejabat. Kalau orang biasa, resiko pidana tinggi. Tapi kalau peneliti, aman. Coba lihat kemungkinan penyalahgunaannya. Pertama, A dan B berseteru di medsos. A punya status peneliti, B enggak. A bisa dengan bebas menyerang B dengan dalih kritik akademik. Sementara B kalau balas menyerang bisa kena pasal. Tidak adil kan? Kedua, seseorang mau menyebarkan informasi sensitif dengan dalih bahan penelitian. Dia bisa mengakses dan menyebarkan data yang seharusnya dilindungi. Ketika dilaporkan, dia bilang, saya kan peneliti, ini untuk kepentingan publik. Ketiga, aktivis yang demo dengan cara anarkis, tapi ketika ditangkap bilang, saya aktivis yang sedang menyampaikan aspirasi. Ini bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi. Nah loh, jadi kacau kan? Batasan yang kabur. Masalah utama dari skenario ini adalah batasannya apa? Hakim MK mungkin akan bilang, yang dilindungi adalah kritik dengan itikat baik dan untuk kepentingan publik. Tapi di pengadilan, pembuktian itikat baik itu susah.
Apalagi kalau yang dikritik adalah pejabat publik yang sensitif. Coba lihat contoh kasus hipotesis. Kasus pertama, seorang peneliti Universitas Indonesia mengkritik menteri soal kebijakan yang amburadul. Lengkap dengan data dan riset. Ini jelas dilindungi. Kasus 2. Seorang konten kreator yang mengaku peneliti media sosial membuat video kritik dengan data asal-asalan. Tapi videonya viral dan menjatuhkan reputasi pejabat. Dia bilang, "Ini analisis saya sebagai peneliti." Kasus 3. Seorang buzzer politik tiba-tiba ganti bio jadi aktivis masyarakat sipil dan menyerang lawan politik kliennya. Dalihnya, "Saya sedang mengkritik kebijakan publik." Nah, mana yang dilindungi, mana yang tidak? Ancaman baru, kastanisasi hukum. Nah, para pemirsa, ini yang perlu kita pikirkan serius. Kalau gugatan ini dikabulkan, kita akan punya warga negara kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1, peneliti, akademisi, aktivis. Mereka punya kekebalan hukum, bebas ngomong apa aja. Kelas 2, rakyat biasa, ibu-ibu PKK, tukang ojek, karyawan swasta. Mereka tetap terancam UU ITE kalau kritik di medsos. Nah, ini namanya diskriminasi hukum. Bukankah semua warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum? Atau jangan-jangan nanti orang-orang akan berbondong-bondong cari gelar akademik atau gabung LSM cuma biar dapat imunitas ini. Republik ini jadi republik gelar dan republik atribut. Efek domino, semua orang mengaku akademisi. Coba lihat fenomena yang sudah terjadi sekarang. Banyak orang di Twitter dan Instagram memasang gelar doktor, padahal cuma lulusan kursus online. Atau pengamat politik padahal backgroundnya tidak jelas. Nah, kalau gugatan ini dikabulkan, fenomena ini akan semakin menjadi-jadi. Semua orang akan berlomba punya identitas lindung. Yang tadinya cuma bikin konten receh, sekarang ngaku peneliti budaya. Yang tadinya cuma pengikut setia parpol tertentu, sekarang ngaku aktivis pro demokrasi. Lalu siapa yang bertugas memverifikasi? Apakah ada lembaga yang mengeluarkan sertifikat peneliti sejati? Kalau ada, pasti akan jadi ladang korupsi baru. Minta duit dulu, baru dikasih sertifikat. Ini lingkaran setan. Kritik versus fitnah, garis yang makin tipis. Ingat teman-teman, kita semua sepakat bahwa kebebasan berekspresi itu penting. Tapi di mana batas antara kritik dan fitnah? Kalau seorang akademisi dengan sengaja memelintir data untuk menjatuhkan seseorang, lalu berlindung di balik statusnya sebagai akademisi, apakah itu benar? Kalau seorang aktivis menyebarkan kebencian dengan dalih advokasi publik, apakah itu bisa dibiarkan? Hukum yang baik adalah hukum yang adil untuk semua, bukan yang memberi hak istimewa pada kelompok tertentu. Masalah Undang-Undang ITE selama ini bukan karena pasalnya yang jahat, tapi karena implementasinya yang kadang semena-mena. Solusinya bukan dengan membuat kelompok kebal hukum, tapi dengan memperbaiki proses penegakan hukumnya. Lalu apa solusi yang lebih baik? Lalu kalau gugatan ini tidak ideal, apa solusinya? Pertama, perbaiki kualitas penegak hukum. Hakim dan polisi harus paham betul mana kritik dan mana penghinaan. Butuh pelatihan dan peningkatan kapasitas. Kedua, buat pedoman implementasi Undang-Undang ITE yang lebih rinci,
Surat edaran Kapolri sudah ada, tapi perlu diperkuat. Ketiga, edukasi publik tentang etika berpendapat di ruang digital. Bukan soal takut dipidana, tapi soal bagaimana menyampaikan kritik dengan santun dan bertanggung jawab. Keempat, jalur perdata harus lebih diutamakan untuk sengketa ekspresi publik. Tapi bukan berarti imunitas penuh untuk kelompok tertentu. Kita ingin kebebasan berekspresi, tapi juga ingin perlindungan dari fitnah dan pencemaran nama baik. Keduanya bisa berjalan beriringan kalau hukum ditegakkan dengan bijak. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah memang perlu ada imunitas khusus untuk peneliti, akademisi, dan aktivis? Atau justru kita ingin semua warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum? Jangan sampai niat baik melindungi kebebasan akademik malah jadi celah untuk penyalahgunaan. Jangan sampai yang tadinya mau membela rakyat kecil malah menciptakan kelas elit baru yang super power di mata hukum. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan skenario buruk ini atau justru punya pandangan lain? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.